Alwi sekarang diem, Alwi ini enggak, terus dia teriak Alwi gitu kan. Iya. Bang, kamu berhasil gitu ya. Jadi spesifik gitu kan. Umar udah pede dia Pak. Dan ini sahabat, ini sangat cocok sekali buat ibu yang anaknya banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama dengan saya Jumal Multazam dan Zakia Coban. Sahabat, kali ini kita akan diskusikan tentang salah satu poin dari 4C yang sering menjadi kampanye pendidikan dunia. 4C itu adalah collaboration, communication, critical thinking dan critical thinking dan creativity. Nah, yang pertama tadi adalah collaboration, bekerja sama. Apa sih pentingnya? 4C ini diisukan oleh para pakar pendidikan dunia bahwa ini sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita di generasi Z, generasi anak-anak sekarang pada industri atau kebudayaan dunia yang semakin tidak menentu. Maka insya Allah dengan 4C itu mereka akan dapat bekal yang kuat untuk bisa eksis. Nah, salah satunya adalah kerjasama. Nah, apa yang akan kita diskusikan kali ini adalah bagaimana tipsnya, lalu apa sih yang harus kita lakukan, dan obrolannya seperti apa penjelasannya. Saya akan diskusikan dengan Bu Zakia pada pertemuan ini. Maksudnya gimana kira-kira? Kerjasama itu apa sih urgensinya kerjasama di samping apa yang sudah saya sampaikan di introduction tadi. Ini kita topiknya ini ya Pak, mengajarkan kerjasama ke anak-anak usia dini ya. Maksudnya dalam artian usia dini itu. Dan mungkin nanti ada contoh-contoh di. Ya. Saya harapkan begitu. Nah, jadi begini sahabat muda. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya kita tuh sudah mengajak anak bekerja sama. Cuman terkadang kita tidak menganggap itu kerjasama, tapi misalkan kita menganggap itu direction atau kita instruksi ke anak. Padahal itu bisa sedikit kita poles sedikit dengan kita mengajak anak-anak bekerja sama. Karena apa? Dengan sedikit aja perubahan tadi, misal contohnya nih, Bapak Muda, misalkan ya Pak Jumala, saya kalau mau nyuruh anak saya yang nomor 2 bantu saya untuk ngurusi adiknya, itu saya tuh bahasa saya bukan menyuruh, tapi Sema, yuk kita bekerja, yuk Sema, yuk kerjasama yuk, Mama ngurusi makanan, nyiapin makanan, Sema ngurusin adik. Nah, ternyata sahabat muda, dengan sedikit perubahan itu, padahal sama juga sih tujuannya sebetulnya adalah nyuruh juga. Iya, sebetulnya nyuruh juga, tapi dengan saya rubah dengan kerjasama itu ternyata efeknya satu, anak merasa lebih dihargai, gitu, dia lebih berharga karena aku diajak kerjasama gitu. Yang kedua, anak menjadi lebih tanggung jawab. Ini contoh lagi Pak, contoh anak saya yang nomor 5, Umar itu kadang sering goda adiknya si Alwi gitu kan. Nah saya tuh sebenarnya kepingin nyuruh Umar itu berhenti goda adiknya gitu, kepingin goda Alwi. Tapi kalau saya suruh berhenti, kayaknya ini bakal diulang lagi gitu. Akhirnya saya bilang gini, Mar, yuk kita kerjasama yuk Mar. Kayak mana caranya Alwi bisa nurut sama Umar? Kita kerjasama ini. Nanti Mama garap ini, gak ganggu. Dan ternyata Pak, Umar ini ngerasa dia ini pede gitu, jadi lebih percaya diri karena merasa dia lebih ya, jadi akhirnya kan aku ini dibutuhkan gitu kan, merasa dibutuhkan sama orang tuanya untuk diajak kerjasama. Jadi ini sebetulnya kalau kerjasama di sini tuh bisa artinya bukan seperti bahasa kerjasama persepsi kita dewasa ya. Tidak seperti itu, tetapi ini manfaatnya insya Allah di dalam kehidupan nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jumala, termasuk modal awal untuk anak-anak kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi manfaatnya bisa meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan juga kita dalam memberikan pelajaran tentang kerjasama ini bisa ngeblend dalam keseharian. Jadi tidak terlalu terlihat, tetapi anak itu tahu kalau itu tuh adalah
kita tahu kalau itu adalah pelajaran untuk kerjasama. Contohnya nih Pak, contoh anak kita ajak giliran, belajar segala sesuatu bergiliran. Dengan bergiliran itu berarti mereka sudah ada kerjasama, kesepakatan kerjasama. Siapa yang duluan? Contoh nih Pak, anak-anak ini kan kalau ngaji, mereka tuh sering rebutan. Yang nomor 1 dulu sering nggak mau nomor 1 gitu. Nomor 2 yang Zen maunya nanti kok Zen terus nomor 1 gitu. Si Semai sering jadi topik permasalahan. Siapa yang duluan ngaji? Ya. Akhirnya saya buat pokoknya rolling. Senin itu Zen, Selasa Sema, Rebo Rania, Kamis Sarah, dan ternyata itu muter. Ya sudah, akhirnya kan dengan perubahan itu saja bergiliran, efeknya anak-anak akhirnya jadi kerjasama. Rolling ini hubungannya dengan kerjasama apa yang rolling? Rolling itu jadi gini, mereka bekerja sama bagaimana menyepakati sesuatu. Oh, mereka yang menyepakati mereka sendiri ya? Iya, yang menyepakati mereka sendiri. Dan di situ ternyata latihan bergiliran ini juga salah satu cara kita untuk mengajarkan kerjasama ke anak-anak. Yang kedua, tadi seperti kalau kita kepingin nyuruh anak, sedikit kita ubah bahasa kita. Ini udah ke tips ya malahan ya. Udah nggak apa-apa. Sudah ke tips ya. Nah, juga obrolan. Ini udah ke tips ya sahabat muda ya. Jadi ketika kita mau instruksi ke anak, itu kita ubah sedikit bahasanya adalah ngajak kerjasama. Walaupun sebenarnya kadang ya nggak nyambung juga gitu. Tapi ya nggak masalah juga sih. Saya ingin lebih lebih jelas, lebih clear lagi. Bagaimana tadi cara ngejak kerjasama dengan Umar ya? Yang supaya berhenti ganggu adiknya. Itu menurut saya keren. Saya ingin Bu Zakiah ngulangi lagi, dan saya ingin urai apa yang sebenarnya dirasakan anak itu. Coba ulangi lagi. Gimana? Contohnya Umar tadi loh. Umar sama Alwi ini selalu sering gak mau, mereka berdua ini maunya duluan. Misal ya macam-macam lah. Terus bagaimana mengubah perintah berhenti? Main gadget, misalkan main ini sering goda. Umar sering goda. Perintah berhenti menggoda adiknya. Umar saya dengan bisi. Kalimat kerjasama ini keren sahabat ya. Gimana? Umar saya bisi Pak. Mar, kita kerjasama yuk Mar. Kayak mana caranya Alwi bisa nurut sama Umar? Dengan kayak gitu Pak. Ya. Umar ini kan pingin nunjukkan ke saya kalau dia berhasil. Yes. Gitu kan? Itu yang saya maksud, yang saya ingin kupas ini. Kalau saya sebagai anak, saya mencoba empati ya. Saya rasakan perasaannya Umar. Satu, dia dapat tantangan dari ibunya. Iya, dia nunjukkan kan kalau dia berhasil membuat dan dia dipercaya ibu. Itu keren. Anak itu ingin dipercaya orang tuanya. Dibutuhkan. Yang ketiga dia dibutuhkan. Merasa dibutuhkan. Satu ya, dia dipercaya, dia dibutuhkan, dan dia dikasih tantangan yang ingin buktikan berhasil. Iya, dan dia tahu Alwi nggak dipercaya itu kan. Dia merasakan aku yang dipercaya kan. Itu sahabat ya. Setidaknya ada 3 perasaan anak yang didapat ketika diajak kerjasama sama orang tuanya. Ya, yang pertama, dia merasa dibutuhkan orang tuanya untuk membantu bekerja sama mengatasi adiknya. Keren loh itu. Terus yang kedua, dia dipercaya, mendapat amanah. Iya. Ya, yang ketiga, dia dapat tantangan yang harus dibuktikan keberhasilannya. Oh, itu keren banget. Dan juga ketika anak kita berhasil nih, setelah dia menunjukkan hasil kerjasama itu, pujian kita spesifik. Harus diapresiasi. Apresiasinya juga spesifik Pak. Spesifik. Jadi gimana? Spesifik contohnya gini. Mar, Umar udah berhasil. Mar, lihat tuh, Alwi sekarang diem, Alwi ini terus dia lihat Alwi gitu kan. Iya. Mar, kamu berhasil gitu ya. Jadi spesifik gitu kan. Umar udah pede dia Pak. Dan ini sahabat, ini sangat cocok sekali buat ibu yang anaknya banyak ya. Mantap. Terus satu lagi Pak, kalau ketika kita nih Pak ya, ketika kita nyuruh anak atau kita melarang anak, sedikitlah kita kasih alasan gitu loh. Jadi enggak terus tiba-tiba kita nyuruh atau jangan gitu ya. Gitu. Jadi ada sedikit alasan apapun. Nah, itu juga mengajarkan anak. Jadi kita mengajar logika dan otomatis juga anak itu mau mengajak kita juga kerjasama. Ketika nanti kita juga mereka mau menjelaskan gitu Pak. Timbal balik.
Dan waktu ngajari dia, kalau dia nanti ada apa-apa tuh dia juga menjelaskan sebagaimana kita menjelaskan alasan, Iya. gitu Dan kan. dalam kehidupan orang dewasa, kerjasama itu kan bisa terjalin kalau ada komunikasi yang timbal balik dua arah kan. Ya. Nah itu jadi kita pun ketika dengan anak juga kita komunikasi dua arah gitu. Ya, jadi tips ini sahabat-sahabat ya, manfaatnya akan sangat banyak. Pastinya akan meningkatkan kemampuan komunikasi karena orang tuanya itu sudah sangat menghargai dia seperti orang dewasa. Diajari berkomunikasi sebagaimana komunikasinya orang dewasa, tidak dianggap dia anak-anak yang tidak mampu gitu, enggak. Karena dia juga kemudian merasa mendapatkan tantangan, kepercayaan, amanah tadi ya, terus kemudian mendapatkan merasa dibutuhkan gitu ya. Jadi komunikasi dapat, kemudian communication dari empat aspek yang kita butuhkan tadi ya. Terus kemudian collaboration-nya dapat. Dan kemudian yang sangat keren sekali apa? Saya suka banget. Ini menjadi akrab di dalam keluarga. Jadi nggak asal main perintah saja. Iya. Ini gitu ya. Ada lagi yang disampaikan? Ya efeknya juga akhirnya antara anak-anak juga kadang mereka tuh ini juga yang seringnya nanti kerjasama gitu ya. Akhirnya kembali lagi ya kerjasama, kita mendidik kerjasama. Kembali lagi apa? Anak banyak ya? Anak banyak. Kalau anak banyak itu kalau mereka sudah kerjasama, orang tuanya costang. Tahu costang enggak? Makanya orang tuanya akhirnya kan bisa macam-macam. Bisa jadi ketua apa. Anaknya sudah dewasa semua. Kalau enggak, semua ngandel ke kita. Iya. Kita. Kalau ini kan anaknya sudah dewasa, sudah pintar kerjasama semua. Dan saya tahu betul itu waktu Bu Zakia di Singapura, anaknya dicung. Loh iso ya tiba-tiba. Itu ya, dahsyat sekali. Saya kira itu ya sahabat ya, ini akan mempunyai manfaat yang sangat banyak. Tidak saja mendidik anak, tetapi orang tua juga bisa jauh lebih ringan ya di dalam mengelola mereka. Demikian yang bisa kita share sore ini. Dan jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.